Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Taufik Nurhidayat dengan NRP 50012011137. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang telah dibahas selama pertemuan di mata kuliah MEG ini. Yang pertama, pada pertemuan pertama itu menjelaskan tentang geofisika, di mana geofisika itu merupakan gabungan dari geologi, dan ilmu fisika, di mana geologi sendiri merupakan eh, berasal dari kata bahasa Yunani yang artinya geos itu merupakan bumi dan logos itu merupakan ilmu. Jadi geologi ini eh, merupakan ilmu yang mempelajari tentang material bumi secara menyeluruh, termasuk asal mula, struktur, penyusunan kerak bumi, proses-proses yang berlangsung selama dan atau setelah pembentukannya, dan yang sedang berlangsung hingga menjadi keadaan bumi seperti saat ini. Kemudian adapun geofisika, di mana geofisika ini mempelajari prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan bumi, atau dapat diartikan ilmu yang mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika. Nah, perbedaan geologi dan geofisika, yaitu geologi sendiri mempelajari tentang batuan, singkapan, sampel bor, struktur, dan sejarah. Dan geofisika sendiri mempelajari bagi-bagian bumi yang tidak terlihat secara langsung di permukaan melalui pengukuran dan sifat fisiknya. Mencakup juga pengukuran dan interpretasi sehingga mendapatkan informasi mengenai struktur bawah permukaan. Contohnya membedakan keadaan dan sifat dari mantel bumi, selubung bumi, dan inti bumi dari gelombang seismik. Kemudian ini adalah tabel-tabel jenis metode geofisika. Dan ini tabel aplikasi pada metode geofisika. Nah, pada pertemuan kedua itu membahas struktur dalam bumi, di mana di sini dijelaskan susunan bentuk bumi. Yang paling atas itu ada kerak bumi, kedua ada mantel, terus ada outer core atau inti luar bumi, dan yang paling dalam adalah inner core atau inti dalam bumi. Kerak bumi sendiri merupakan lapisan terluar bumi yang sebagian besar materialnya pembentukannya adalah silikat, di mana kerak bumi di permukaan suatu planet biasanya terbentuk melalui proses pembekuan batuan dan dapat dipengaruhi oleh peristiwa alam seperti erosi, tabrakan antara benda langit, aktivitas vulkanik, ataupun pengendapan lapisan. Dan kerak bumi itu terbagi menjadi dua, yaitu kerak samudra yang mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Penyusunan kerak samudra sendiri yang paling utama adalah batuan basit, dan pada kerak benua yang utamanya adalah granit, yang dimana tidak sepadat batuan basalt. Kerak bumi dan sebagian mantel luar bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih dari 80 km. Adapun struktur bumi yaitu terbagi menjadi tiga, yaitu ada mantel, inti luar, dan inti dalam, di mana mantel sendiri merupakan lapisan di dalam tubuh planet yang dibatasi oleh yang di bawah oleh inti dan di atas oleh kerak. Mantel sendiri terbuat dari batu atau es dan umumnya merupakan lapisan terbesar dan paling masif dari tubuh planet. Terus adapun inti luar atau outer core yang merupakan bagian inti bumi yang ada di sebelah luar atau sekitar 2.890 sampai 5.150 km di bawah permukaan bumi. Dan ketebalan dari inti luar sendiri sekitar 2.200 km. Dan yang terakhir ada inti dalam bumi, di mana merupakan bagian paling dalam yang berbentuk bola padat dengan jari-jari sekitar 1.220 km, merupakan terus panjang jari-jari inti dalam bumi ini sekitar 70% dari jari-jari bulan. Ada sumber panas internal bumi, di mana sebagian besar panas internal bumi tersisa dari saat planet kita terbentuk, di mana sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Bumi dan planet-planet lain di tata surya pertama kali mulai terbentuk ketika benda kecil yang terhitung jumlahnya bertabrakan dan menggumpal. Adapun lempengan kerak dan
mantel atas, di mana tersusun dari lapisan terluar, termasuk kerak dan mantel atas, kaku terbagi menjadi beberapa bagian atau lempengan tektonik, dan bahan utamanya itu batu dan tanah. Kemudian ada astenosfer, mantel tengah, di mana terdiri dari batuan padat yang mengalir, lapisan di mana potongan-potongan litosfernya bergerak di atas, atau batuan padat yang mengalir. Dan yang terakhir adalah mesosfer, mantel bawah, yaitu merupakan bagian paling kuat dan bagian bawah mantel lapisan antara astenosfer dan inti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.